Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema cara agar mantan memperhatikanmu kembali. Ya. Nah, jadi bagaimana bisa kembali, bagaimana bisa rujuk lagi jika yang bersangkutan tidak tertarik kepada kita. Dan untuk membuat seseorang tertarik, maka harus ada hal yang menarik pada diri kita, yang membuat orang kemudian memperhatikan diri kita kembali ya. Nah, jadi banyak hal yang tidak tepat ketika kita ingin membuat seseorang memperhatikan kita. Ya, jadi dulu tuh misal saya amati itu anak-anak mahasiswa jatuh cinta kepada mahasiswi, tahu tempat kos-kosan mahasiswi itu di mana, maka kemudian untuk menarik perhatian mahasiswi tadi, dia lewat tuh di depan kos-kosan mahasiswi tadi dengan naik sepeda motor yang suara knalpotnya dikeraskan begitu ya. Tujuannya untuk menarik perhatian. Nah, kalau kemudian dia membawa sepeda motornya kenceng banget begitu, biarpun suara knalpotnya menarik perhatian, bagaimana orang bisa tahu kalau yang lewat itu dia? Dan bagaimana ketampanannya bisa dikagumi oleh si mahasiswi tadi kalau membawa sepeda motornya cepat sekali. Orang baru keluar kamar kosnya, belum sampai ke pagar, dia sudah tidak kelihatan. Yaitu mencari perhatian yang tidak tepat Kita juga bisa melihat orang mencari perhatian tetapi dengan cara membuat persoalan. Nah, misal kalau anak-anak SD itu, dia naksir kepada temannya, maka dia ganggu terus. Dia buat temannya tadi jadi sebel, jadi mangkel untuk bisa mendapatkan perhatian dari teman yang dia sukai tadi. Itu kan cintanya anak-anak Kalau kemudian itu terus di-apply sampai usia dewasa, tentu saja sulit untuk membuat orang jatuh cinta dan tertarik kepada kita jika justru yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang membuat dia tidak respect dan tidak berkenan. Mungkin dia jadi perhatian, tapi memperhatikannya dengan sebel, dengan mangkel, bukan kemudian memperhatikan karena kagum dan cinta. Nah, perpisahan itu juga begitu. Kita pengen menunjukkan kita respect, pengen menunjukkan bahwa kita perhatian kepada dia dan kita peduli kepada dia, dan kita pengen ikut campur di dalam kehidupan dia. Ya, misal dia punya pekerjaan tertentu dan kita maunya, niatnya memberikan input, masukan agar dia tetap baik begitu. Padahal yang harus kita pahami bersama, setiap orang itu punya bidangnya masing-masing. Semua orang itu punya keahlian, kapasitas pada bidangnya masing-masing.
Jadi kalau kita ngajari ikan berenang, sia-sia. Ya, begitu kita ngajari burung terbang, itu sia-sia dan bahkan diketawain sama burung, oh kita saja terbang tidak bisa. Ya, nah jadi kalau mantan itu dia punya bidang keahlian tertentu, ya, pekerjaan dia yang sudah dia tekuni selama bertahun-tahun, sehingga dia memang ahli betul di dalam bidang itu, ya kita tidak usah ikut-ikutan ya ngasih tahu, memberikan masukan dan seterusnya, karena memang tabiat dasar manusia kalau sudah expert ya, sudah ahli betul di dalam satu bidang pekerjaan atau satu bidang keilmuan ya, itu memang egonya akan muncul ya, karena dia harusnya yang mengajari, yang mengarahkan, yang meluruskan, bukan kemudian dia yang dikasih tahu, dia yang diajari. Nah, itulah yang kemudian membuat banyak mantan yang sudah terpisah menjadi semakin menjauh saja, karena pengen ikut nimbrung atau ikut campur ya di dalam sesuatu yang sebenarnya dia adalah ahlinya dalam bidang tersebut ya. Jadi dia bukannya respect dan bukannya kemudian merasa diperhatikan ya, merasa disayangi, merasa diarahkan, enggak. Malah kalau dia merasa pekerjaannya ya dicampuri, kemudian diganggu dan seterusnya, malah itu akan memunculkan kebencian atau rasa mangkel yang semakin besar ya. Kadang memang orang harus tahu betul ya, membedakan mana bab cinta di dalam kehidupan, mana bab pekerjaan ya. Jadi jangan sampai rasa cinta kita yang berlebihan kepada seseorang itu juga sampai mengganggu pekerjaan dari orang yang kita cintai tadi ya, karena semua orang pengen bisa fokus tanpa gangguan menekuni pekerjaannya, menekuni sumber income-nya, begitu ya. Jadi justru kalau kita respect kepada dia, kita tidak akan mencoba ikut masuk ke dalam bidang pekerjaan, apalagi itu menjadi sumber nafkah bagi yang bersangkutan, agar tidak menjadi hambatan yang justru membuat karirnya menjadi terganggu ya. Jadi kalau kita mau menarik perhatian dia, jangan masuk ke kehidupan dia, tetapi justru kita melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang besar ya, sesuatu yang tidak hanya mantan, tetapi semua orang juga akan melirik dan memperhatikan kita ya. Jadi ketika kita mencoba melakukan sesuatu untuk mantan ya, memberikan perhatian khusus kepada dia dalam bidang pekerjaan dia tadi, itu nilai manfaatnya kan terbatas ya, dibandingkan jika misal ya kita melakukan sesuatu yang memberikan manfaat yang lebih luas lagi kepada banyak orang. Jadi zaman media sosial ini, sesungguhnya semua orang bisa menjadi orang yang manfaat. Kalau zaman dulu kan, kita cuma punya media-media klasik, televisi, surat kabar, radio ya, yang untuk bisa eksis di media-media itu betul-betul orang-orang saringan, orang-orang yang betul-betul hebat di dalam
bidang keahliannya masing-masing, sehingga memang sulitnya luar biasa. Zaman sekarang kan kita dibantu oleh media sosial, ada Instagram, ada Facebook, atau ada media sosial dengan pengguna terbesar di dunia, YouTube, ya, yang apa menjadi keahlian kita, bidang kita, kemudian keilmuan kita bisa memberikan manfaat yang amat sangat luas, ya, ketika kita presentasikan melalui media sosial tadi. Nah, karena sesuatu yang memberikan manfaat untuk orang banyak itu akan lebih utama, lebih manfaat daripada kita menghabiskan waktu cuman mencoba melakukan sesuatu untuk satu orang saja, yakni mantan. Bahkan kita sudah investasi waktu yang banyak, energi, pikiran, dan seterusnya, bukan kemudian yang bersangkutan berterima kasih, ya, malah yang bersangkutan menjadi semakin membenci kita. Jadilah sesuatu yang sia-sia. Tetapi ketika kita melahirkan sebuah karya, pemikiran-pemikiran yang memberikan manfaat untuk banyak orang, maka secara otomatis besar kemungkinan mantan pun akan melirik kembali kepada kita. Nah, Imam As-Suyuti pernah memberikan nasihat. Beliau berkata, al-muta'addi afdalu minal kasyir, bahwa sesuatu yang memberikan manfaat untuk banyak orang itu lebih utama daripada sesuatu yang manfaatnya terbatas. Ya, jadi ya, kalau ingin mantan kembali memperhatikan kita, mari terus berkarya, yang karya itu memberikan manfaat yang luas bagi banyak orang. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.